Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Bapak Ibu, kawan-kawan guru, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terbaru dari kegiatan PDM ya, Pemutakhiran Data Mandiri MySAPK BKN tahun 2021. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, silakan klik subscribe, nyalakan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Untuk informasi pertama ya tentang PDM ini ya, saya perlu sampaikan ya, periode terakhir ya untuk kegiatan PDM akan berakhir 2 hari lagi ya, yaitu tepatnya tanggal 1 Desember ya. Kegiatan PDM periode terakhir ini akan berakhir ya. Tapi prediksi saya setelah tanggal 1 Desember kemungkinan masih ada perpanjangan ya sampai akhir tahun ya, karena informasi dari BKN ya, targetnya tahun ini semua ASN telah melakukan pemutakhiran data mandiri ya, karena sampai saat ini persentase pengisian itu masih dianggap rendah ya, atau memang masih banyak ASN yang belum melaksanakan PDM. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk tahun ini yaitu PDM ini itu difokuskan ya untuk mengisi data terakhir saja ya, atau input data terakhir saja, atau data yang paling baru ya. Kita perhatikan ya, ada 12 riwayat data ya yang perlu kita isi ya, dari riwayat ubah profil, pangkat, golongan, sampai yang terakhir adalah CLTN ya. Ada 12 riwayat. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu ini memiliki riwayat diklat yang cukup banyak ya, sampai mungkin berkali-kali ada diklat ya. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu hanya fokus masukkan untuk diklat yang terakhir saja ya. Demikian juga untuk yang lainnya ya. Pangkat golongan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini kita inputkan untuk data terakhir ya, atau data yang paling baru. Untuk riwayat lainnya secara lengkap bisa kita isi pada tahun depan ya, yaitu pada tahun 2022 ya. Jadi untuk PDM ini memang dikhususkan atau difokuskan untuk mengisi data terakhir kita ya. Sedangkan untuk melengkapinya bisa kita lakukan pada tahun 2022. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk tahapan verifikasi ya bisa kita cek pada histori pengajuan ya. Jadi tahapan verifikasi yaitu yang pertama ya, setelah kita input data ya, input data ya, kita tunggu ya, masih loading sebentar. Ya, untuk input data ya, pertama ini ada keterangan input berkas ya. Jadi setelah kita selesai mengisi data atau sampai upload dokumen, nanti keterangannya adalah input berkas ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ya, terverifikasi di instansi ya. Berarti ini sudah pada tahap yang kedua ya. Nanti setelah terverifikasi nanti akan ada keterangan disetujui ya, di approve ya.
Jadi ada 3 tahapan atau 3 keterangan ya. Jadi silakan Bapak Ibu pantau secara periodik ya untuk histori pengajuannya ya. Kemudian ini ada beberapa kendala ya, mungkin Bapak Ibu yang mengalami ya kendala, mungkin sampai hari ini belum mengisi PDM, mungkin karena berkasnya kurang atau mungkin karena ada kendala teknis ya. Misalkan sudah merasa mengisi semua, tapi kemudian muncul tanda merah ya. Ya, seperti ini kan sudah selesai semua ya. Kembali berwarna merah ya. Ada beberapa kawan kita yang mengalami kasus seperti itu. Ini saya ambilkan ya informasi dari web BKD Cilacap ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Ya. Karena beberapa dari akun MySAPK yang sudah selesai semua, untuk riwayat tertentu kembali menjadi belum selesai atau berwarna merah. Hal ini disebabkan karena pengusulan PDM dilakukan pada aplikasi terdapat bugs ya dan sedang dilakukan maintenance, sehingga pengusulan PDM yang belum selesai secara otomatis status berubah menjadi selesai ya. Nah, jadi begini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita belum selesai, tapi karena ada permasalahan ya aplikasi, maka di aplikasi kita langsung hijau ya, padahal sebenarnya belum hijau ya. Apabila terjadi permasalahan tersebut ya, maka ini ada beberapa trik yang perlu Bapak Ibu laksanakan ya, atau coba ya. Yang pertama adalah sabar dan lakukan berulang-ulang ya. Karena PDM ini diakses oleh ASN di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Untuk saat ini sebenarnya sudah cukup stabil dan lancar ya. Kemudian yang kedua, untuk profil ya, ini perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Untuk profil, pada pengisian semua nomor ya, yang ada nomor ini harus benar ya. Karena apabila kelebihan jumlah digit angka tidak dapat selesai ya, maka ketika kita input data dalam bentuk angka, maka tidak boleh sampai lebih digitnya ya. Harus sesuai, harus teliti. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kemarin banyak ditanyakan ya tentang riwayat keluarga. Jadi untuk riwayat keluarga, klik tombol data sudah sesuai sebanyak 3 kali. Yang pertama pada data orang tua, yang kedua adalah pasangan, ketiga adalah anak ya. Jadi masing-masing jenis data ini setelah kita inputkan, kita klik tombol data sudah sesuai. Nah, sebelum klik tombol data sudah sesuai, kita harus mengecek terlebih dahulu pada histori pengusulan apabila terdapat data keluarga yang belum diusulkan, tambahkan dahulu ya. Nah, jadi semuanya harus diinputkan dulu ya, data orang tua, pasangan, dan anak. Kemudian kalau sudah, kita cek dulu pada histori pengusulan ya, apakah sudah muncul pada histori. Nah, kalau sudah muncul pada histori, maka baru kita klik tombol data sudah sesuai ya, pada data orang tua, pasangan, dan anak ya. Nah, ini kemarin banyak yang merasa sudah mengisi tapi masih berwarna merah ya, karena belum diklik tombol data sudah sesuai ya. Ya, demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.
Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.